Ya, oke. Kemarin kita udah belajar untuk pakai satu ground motion, satu rekaman gempa ya. Kemarin kita udah belajar pakai rekaman gempa El Centro. Itu jadi em, El Centro itu adalah gempa yang pernah kejadian di California 1940. Nah, itu kita pakai tuh buat ngedesain water tank yang kemarin, yang ini gitu ya. Jadi gempa El Centro aja nih kemarin tuh kita baru pakai satu gempa, satu rekaman gempa. Padahal di dunia ada banyak ya rekaman gempa dan eh, kita harus memprediksi gempa yang akan datang bahkan gitu. Jadi eh, ini semua, ini adalah gempa-gempa yang sudah kejadian gitu kan. Nah, lalu kita kemarin mencoba pakai rekaman El Centro ini yang 1940. Nah, kan itu rekaman di El Centro ya, di Amerika ya. Kalau di Indonesia, pertanyaannya apa cocok? Sebaiknya kita pakai yang mana? Apakah pakai El Centro? Apakah pakai San Fernando? Apakah pakai eh, Chile? Apakah pakai Northridge? Apakah pakai eh, Koina ini, Loma Prieta, kita harus pakai yang mana nih gitu kan? Ini semua gempa-gempa bukan di Indonesia gitu. Apakah cocok kita memakai gempa-gempa ini gitu kan pertanyaannya ya? Misalkan kita eh, lagi di Bandung nih, apakah menggunakan gempa epicentro cocok untuk di Bandung gitu kan? Kan jadi pertanyaan nih gitu kan. Sebenarnya kan logikanya eh, s- apapun gempanya, jadi apapun gempanya, berapapun magnitudenya, apapun jenisnya lah ya jenis, terus apapun durasinya, apapun karakteristiknya, itu kita maunya ya jadi apa bangunan kita gitu ya, apapun gempanya, mau El Centro yang datang, mau mau yang datang gempa yang gini, mau yang datang gini, atau gimana pun gitu ya, berapapun magnitudenya, lamanya dan kawan-kawannya, kita maunya gedung kita tetap oke gitu loh. Jadi kan berarti harusnya kita punya apa target yang kayak gini, yang mewakili semua sumber gempa, ya kan? Gitu. Jadi gempa tuh ada banyak ya, ada yang apa gempa dangkal itu kayak cuma di gempa permukaan gitu namanya strike slip gitu kan, strike slip, strike slip. Terus ada juga megatrust yang lagi booming ya, katanya kita bentar lagi mau megatrust tuh kan. Lalu ada juga Benioff. Nah, ini tuh beda-beda jenis-jenisnya. Ini sifatnya permukaan, lalu ini agak dalam gitu ya. Ya, nah terus apa eh, karakteristiknya berbeda-beda gitu, tapi idenya adalah apapun gempa yang datang harusnya bangunan kita oke gitu loh. Masa masa yang datang kayak gempa Garut kemarin itu tuh rendah itu gempanya sebenarnya, tapi kok bangunannya hancur semua gitu kan? Berarti kan ada something wrong with the design gitu kan? Gitu. Jadi eh, targetnya, target kekuatan untuk gempanya kan berarti harus berlaku general gitu. Masa 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 gempa kita oke kalau El Centro doang yang dateng. Masa gempa kita oke kalau apa Chile doang yang dateng, gempa Chile doang. Masa
gedung kita oke kalau yang datang gempa Northridge doang kan nggak nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus disuruh tetap aman apapun gempa yang datang gitu ya. Gitu. Jadi kan bayangin aja nih gambar yang ini nih, ini tuh baru satu epicentro. Itu baru untuk gempa epicentro gitu ya dengan pesi yang beda-beda ya. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 pesi kan. Tapi ini baru satu epicentro gitu kan. Sekali lagi masa bangunan kita oke kalau epicentro doang kan nggak gitu. Kita maunya apapun gempa yang datang bangunan oke gitu kan. Nah, sehingga kita butuh kayak gini demand kayak gini kebutuhan gitu apa level level kebutuhan level yang sama gitu kan untuk gempa yang general untuk apapun gempanya gitu kan gitu jangan cuma oke kalau epicenter doang gitu kan. Nah bayang aja masa kalian harus ngedinstruk ribuan gempa gitu misalkan kan repot kalian kapan kalian desainnya kalau kalian bikin kayak gini nih banyak banget gitu. Nah, oleh karena itu, demand-nya ini nanti akan masuk di peraturan atau di code gempanya ya, di building code sih, harusnya bahasa Indonesianya. Eh, benar. Build, salah apa sih? Building code. Nah, gitu. Jadi, building code itu sebenarnya membantu kalian sehingga nggak perlu bikin spektra yang banyak banget kayak gini gitu. Masa kalian mau bikin 1.000 spektra dari 1.000 gempa yang berbeda. Belum lagi nanti pesinya beda lagi kalian bikin bikin beda makin banyak lagi berlipat-lipat kan. Nah, itu kan ya sampai kapan gitu kan. Jadi sebenarnya building code itu membantu kita. Jadi kita tidak perlu bikin grafik yang ini gitu ya. Tidak perlu melakukan distru. Sekali lagi grafik ini didapatkan dengan distru. Gitu. Repot nanti kita repot. Kemarin sampai sini ya. Oke, nah, oke ya, coba kita lihat lagi. Ground motion characteristics depend on the earthquake magnitude. Ya, jadi apa? Magnitude ini bisa bisa rendah, misalkan 2,4 gitu loh. Bisa magnitude bisa 9 tinggi gitu-gitu. Jadi beragam gitu kan. Terus bisa juga ini deket sama fault, deket sama sesar gitu ya. Atau jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya rumah di Lembang itu ya ya kan bisa bisa diukur ya jarak ke sesar Lembang gitu loh. Nah, kalau deket banget ya berarti eh, dis, ini fault to site distance-nya deket gitu. Itu ya sekali lagi sebenarnya kalau tahu ada sesar jangan ditantang. Jangan udah tahu ada sesar lalu kalian bikin gedung set gitu. Itu nantang tuh ya. Jauhi sesar. Terus source to site geologi, jadi kondisi geologinya juga ngefek ya, sama kondisi tanahnya. Nah, jadi apa beragam nih rekaman gempa ground motion itu beragam. Sekali lagi tadi El Centro sama Northridge saja kan beda, sama Chile beda. Ground motion recorded within the near fault region of an earthquake at stations located toward the direction of the fault rupture are qualitatively quite different from the usual for fault earthquake ground motion. The fault normal component of a ground motion recorded in the near fault region of the Northridge, California earthquake of January 17.
1994 displays a long period pulse. Tuh, dia punya long period pulse. In the acceleration history, that appears as a coherent pulse in the velocity and displacement history. Gambar yang 686A ya nanti ya. Such a pronounced pulse doesn't exist in ground motion recorded at location away from the near fault region, such as the tough record obtained from the Kern County, California earthquake of July 21, 1952, figur yang B. Nah, jadi apa? Kelihatan banget ya nih, Northridge tuh dia punya apa ini long period pulse gitu kan, beda banget sama ini gempa Taft 1952, dia nggak punya long period pulse itu gitu. Jadi nah ini perbandingannya. Jadi yang kiri adalah Northridge, yang kanan adalah Taft. Nah, karakteristiknya beda banget. Jadi ada long period pulse di Northridge, sedangkan di Taft sama sekali nggak ada. Nah, ini juga, ini aja sekilas lihat kan juga beda ya. Kayak yang kiri itu lebih renggang-renggang, yang kanan itu kayak rapat gitu kan. Terus kayak intens gitu loh. Ini ya mungkin ini biar skalanya sama, mungkin lihatnya gini ya, sama 15 second gitu. Karena yang notaris 15 second, TAF itu semenit tuh 16 second. Ya tapi dari ya tapi ini dari bentuknya aja beda kan, dari bentuknya juga kelihatan beda itu. Jadi ini juga kelihatan karakteristiknya beda gitu, si TAF itu sama si Northridge-nya sendiri. Kalau Northridge kayak ini ya, kalau kalau apa TAF ini kayak mengumpul di sini gitu kan ya, habis itu berkurang. Mungkin pengurangannya itu lebih tiba-tiba gitu kan ya. Kalau ini kan kayaknya masih gradually gitu kan. Enggak gitu. Ya, ini makanya tiap rekaman gempa tuh punya sifat yang berbeda gitu. Ini menggambarkan itu. The ratio U single dot ground ya punya ini. Kecepatan ground per percepatan ground for near fault motions is much larger than the ratio for far fault motions. Whereas the ratio peralihan ground dibagi kecepatan ground for near fault motions is much smaller. As a result, the response spectra for near and far fault motions are very different in shape. Oh, jadi near fault sama apa namanya far fault ya. Nah, jadi eh, ini near fault. Yang ini away from the near fault gitu kan. Jadi jauh dari sesar. Oke, jadi ternyata gitu ya, kecepatan dibagi percepatan ground dekat sesar itu lebih tinggi, lebih besar daripada peralihan perkecepatan ground di near fault. Oke, makanya beda. Shown in figure 687 are the idealized versions of response spectra for the fault normal components of one far fault motion, the Rinaldi motion of figure 686A, and for three near fault motions. And one
far fault motion and 3 near fault. Oke. Including the one in figure 686B tuff motion from earthquakes of similar magnitude. Oh, nih sekali lagi nih magnitude-nya sama nih ceritanya ya. Sesama magnitude tapi 3 itu dekat sesar, 1 jauh dari sesar. Comparing them indicates that the velocity sensitive region is much narrower and shifted to a longer period for near fault motion. Oke, jadi velocity sensitive region-nya lebih lebih sempit gitu kan. And their acceleration and displacement sensitive regions are much wider than those for far fault motion. Displacement sama acceleration sama displacement lebih lebar. Despite these differences, researchers have demonstrated that response trends identified earlier from the 3 spectral regions of far fault ground motions are generally valid for the corresponding spectral regions of near fault ground motion. Oke, jadi karena near fault sama far fault dekat sesar sama jauh dari sesar itu karakteristiknya berbeda itu. Ya. 687. Oh, damping reduce the response of structure as expected, and the reduction achieved with a given amount of damping is different in the 3 spectral regions. Nah, ceritanya damping itu sangat membantu gitu ya, tapi kan logikanya pasti ada yang membantu banget. Jadi ada kasus-kasus di mana damping itu sangat membantu. Ada juga kasus di mana damping itu ya lumayan lah membantu gitu kan ya. Ada juga kasus di mana damping itu membantunya kayak kayak kurang membantu gitu lah ya. Jadi maksudnya ada pasti ada dong suatu kasus di mana dia ini efektif dan juga sebaliknya gitu, kasus di mana ngasih damping itu ternyata nggak efektif nih, ternyata kita cuma ngabisin uang misal gitu. In the limit S Tn menuju 0, damping doesn't affect the response because the structure move rigidly with the ground. Nah, jadi kalau kita punya struktur yang sangat kaku, ngapain kita ngasih damping? Jadi kayak kurang signifikan gitu loh. In the other limit, STN menuju tak terhingga, berarti itu menuju periodenya gede banget, berarti sangat fleksibel gedung kita. Damping again doesn't affect the response because the structural mass stays still while the ground underneath moves. Nah, kalau periodenya juga sangat besar, ternyata damping itu juga kurang efek gitu kan ya. Jadi terlalu kaku kurang efek. Ya, jadi terlalu kaku itu kurang efek karena structure moves rigidly with the ground. Nah, kalau terlalu fleksibel ternyata juga kurang efek karena structural mass stays still while the ground underneath moves. Jadi ternyata terlalu fleksibel kurang efek, terlalu kaku kurang efek gitu kan ya. Among the 3 period region defined earlier, the effect of damping tends to be greatest in the velocity sensitive region of the spectrum. Nah, ternyata damping itu paling good deal kalau kita pakai di daerah velocity sensitive region. In the spectral region of effect of damping depends on the ground motion characteristic. Nah, jadi ada 3 region ya. Coba kita lihat. Ini ya. Jadi ada
acceleration sensitif, velocity sensitif, sama displacement sensitif. Nah, ternyata damping itu pengaruhnya paling gede kalau di sini nih. Berarti kalau kita punya gedung yang nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu fleksibel. Jadi kayak periode 0,5 sampai, ini dalam kasus ini epicentrum ya, sekali lagi ya, ini baru gempa epicentrum. 0,5 sampai berapa nih ya? Oh, 3 nih. Ya, kira-kira segini. Jadi gedung Soso gitu yang periodenya Soso, itu damping itu ngefek, paling ngefek lah gitu. Kalau periode kita terlalu gini, strukturnya terlalu kaku atau terlalu fleksibel, damping itu kurang efektif gitu aja. Nah, tapi di zona sini pun gitu ya, efek damping itu bergantung dari karakteristik ini tadi. Nah, ground motion-nya gitu. Tetap karakteristik ground motion itu sangat menentukan. Tadi ya, karakteristik ground motion itu tadi itu magnitude-nya beda-beda. Nih. Terus ada yang dekat sesar sama jauh sesar. Terus ada yang situs geologinya beda. Kondisi tanahnya beda. Gitu. Mekanismenya juga beda. Bisa aja ya. Kayak tadi itu Benioff, Megatrust, sama strike slip itu beda, itu mekanisme gempanya beda. Figure 688 shows the peak pseudo acceleration. Apa sih? Normalized relative to A psi sama dengan 0. Plotted as a function of psi for several Tn values. These are some of the data from the response spectrum of figure 664 and 665 replotted in a different format. Observe that the effect of damping is stronger for smaller damping values. Oke, jadi ternyata kalau efek dari damping paling paling oke gitu ya untuk nilai-nilai kecil ya. This means that if the damping ratio is increased from 0 sampai 2%, reduction in response is greater than the response reduction. Jadi naikin damping sampai 2% aja. Reduction in response is greater than the response reduction due to an increase of in damping from 10% sampai 12%. Jadi kan ini kan dari 0 ke 2% kan deltanya 2%. Dari 10% ke 12% deltanya juga 2%. Cuma efek ketika kita itu nambahin 0 ke 2% tuh much higher gitu loh daripada reduksi kalau kita nambah damping 2% dari yang udah kita kasih 10% gitu. Jadi kalau di awal-awal tuh ngefek banget ya dari 0 sampai 2%. Daripada kita angka dampingnya lebih tinggi gitu loh. The effect of damping in reducing the response depends on the period Tn of the system, but there is no clear trend from figure 688. This is yet another indication of the complexity of structural response to earthquake. Nah, jadi ini tuh kan makin tinggi berarti demand gempa, kebutuhan level gempa kita tuh makin tinggi gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngasih damping, kebutuhannya misalkan 1 gini kan ya, kita kasih 2% aja, itu tuh lumayan turun gitu loh. Lumayan turun nih. Lumayan turun. Berapa ini ya? Ya, beda-beda ya. Jadi tergantung periode strukturnya. Jadi paling kelihatan turun drastis kalau periode strukturnya 5 second nih. Turunnya tuh, ini kan berarti turunnya dari sini sampai sini kan berarti ini kan berarti turunnya tuh lebih dari ya sekitaran 20% sampai 30% kan, lebih dari 20% dijelaskan ya, 20 sampai 30% untuk periode struktur yang 5 second gitu. Kalau
periode strukturnya 0,5, dia ini kayak cuma turun berapa ini? Kurang dari 10% gitu kan ya, turun drastisnya kalau bangunannya fleksibel tuh gitu kan. Nah, itu terus habis itu nah, tapi lama-lama tuh kan melandai ya dia ya. Ini kan drastis melandai, melandai, melandai. Jadi kurang ngefek gitu loh. Kita kan nambahin damping ya. Itu. Jadi in the end tuh kayak cuma berada di kisaran berapa ini? 0,55. Jadi kayak reduce 45%-an lah ya. Itu. Nah, jadi apa? Ya ini dari kemiringannya aja sekilas gitu ya, itu memang damping-damping rendah ini lumayan drastis kan ya nurunnya ya. Habis itu kan agak-agak melandai gitu. Jadi memang nambah damping 5% aja itu sangat udah apa ya, ngefek gitu, ngefek banget gitu. Daripada dari 5% kita tambahin lagi dampingnya. Jadi sebenarnya damping nggak perlu gede-gede gitu kan. Ingat lagi ya di struknya besi itu adalah damping yang kita kasih dibagi damping kritis ya kan. Nah, besi ini tuh eh, kalau misalkan 100% berarti kita ngasih damping sama dengan damping kritisnya. Nah, itu tapi tuh kayak ngapain gitu loh. Jadi kita tuh suka banget. Kita sukanya maunya ekonomis, ngasih 5% aja udah ngefek banget gitu. Ya, 10% udah paling gede lah ya harusnya ya. 20 udah banget paling gede. Jadi nggak mungkin kita ngasih damping 100% gitu loh. Nah, oke, ceritanya gitu ya. Jadi sekali lagi, ground motion itu sangat beragam. Tapi kita kan mau ngedesain gedung, masa cuma bisa bertahan kalau yang datang El Centro doang. Kan nggak banget ya. Nah, jadi peraturan itu udah ngebikinin desain spektrumnya gitu. Jadi harapannya apapun gempanya, gedung kita survive gitu. Ini ada di peraturan, di building code. Building code. Nah, kebetulan building code kita sekarang adalah SNI 1726/2019. Nah, ini adalah peraturan building code kita sampai saat ini gitu ya. Nah, ini udah mengalami revisi banyak banget gitu. Tapi intinya adalah si respons spektranya udah dihitungin sama building code. Jadi kita nggak perlu ngedistrukin itu buat buat kan kemarin sekali lagi udah pakai ya. Kan ngerjain ini kemarin, ngerjain ini nih kemarin, ini itu kan dari ngebaca ini si respons spektra ini. Tapi cuma buat El Centro. Nah, kita butuh respons spektra kayak gini nih. Tapi untuk semua gempa, nggak cuma El Centro. Karena harapannya gedung kita itu tetap oke, apapun gempa yang datang. Nah, itu semua sudah disediakan oleh building code. Ini gitu. Jadi ya udah kita tidak tinggal pakai kalau nggak mau pusing gitu loh. Jadi sebenarnya peraturan itu membantu kita, nggak usah apa ya, dengan peraturan kok kayaknya kita tuh dibatasin. Padahal sebenarnya ya kalau nggak mau repot ikutin aja peraturannya. Tapi sekali lagi kalau kalian mau melawan peraturan sebenarnya juga tidak apa-apa asalkan kalian bisa membuktikan. Ya itu berarti kan untuk membuktikan kalian harus agak repot dikit gitu kan. Oke, jadi the design spectrum should satisfy certain requirements because it is intended for the design of new structures or the seismic safety evaluation of existing structure to resist future earthquakes. Sekali lagi ini masih future, bahkan kan kita harus agak-agak cenayang gitu gitu kan. For this purpose, the response spectra for a ground motion recorded during a past earthquake is inappropriate, tuh kan? Jadi kita aja mau predik ke depan. Sebenarnya penggunaan ground motion yang udah terekam yang di masa lalu kayak tadi ya, Northridge tahun 1940. Ya kan ya, Northridge 1940.
Oh, salah. 1994 tuh Northridge. Terus Taft tahun 1952. Itu kan udah berapa tahun lalu tuh kan? Jadi sebenarnya inappropriate sebenarnya menggunakan data lampau tuh. The Jacobness in the response spectrum, as seen in figure 664, is characteristic of that one excitation. The response spectrum for another ground motion recorded at the same site during a different earthquake is also jagged. But the peak and the valley are not necessarily at the same period. This is apparent from figure 691. Nah, jadi ini adalah kan tadi waktu kemarin waktu ngerjain soal kita cuma El Centro doang gitu kan. Nah, ini dibikin nih El Centro yang ini ya, ini El Centro. Ini El Centro nih. Lalu oh ya nih. Jadi ini record ini record tahun 1940 yang ini, record tahun 1956 yang ini, record 1968 yang ini. Ini sekali lagi ini dari apa namanya? Ground motion ya, ground motion yang dari accelerometer yang gini-gini gitu loh, gitu-gitu. Lalu diinstrukin gitu. Lalu berubah jadi kayak gini gitu. Jadi apa? Jadi gempa kayak gini nih dikenain ke SDOF yang pentol korek kayak gini nih. Lalu SDOF-nya divariasiin dari 0 sampai 3. Lalu diplot. Nah, jadinya kayak gini nih. Jadi bayangin kalian tuh buat bikin satu grafik aja itu harus ngedistruk berkali-kali. Nah, dengan satu psi ya, dengan satu redaman ini gitu. Nah, kalau misalkan mau 3 record ya berarti kan ngedistruknya kali 3 lagi kan udahnya berkali-kali dikali 3 gitu. Terus nanti kalau psinya beda-beda, ini kebetulan psinya sama semua 2% gitu. Nanti kalau beda lagi ya kalian bikin lagi gitu. Jadi banyak banget gitu ya. Nih sekali lagi cara bikinnya adalah yang nah ini cara bikinnya nih. Cara ngedistrukinnya dari ground motion yang ada. Nah, jadi gitu. Jadi banyak. Nah, the design spectrum should, in a general sense. Nih, sekali lagi bayangin masa kalian ngedesain cuma oke terhadap apa namanya El Centro kan nggak bisa ya. Kalau gempa Garut nggak oke. Tapi kalau El Centro doang baru oke. Gedung saya cuma oke kalau El Centro yang lewat kan nggak bisa kayak gitu. Apapun gempanya juga harus oke. Nah, makanya harus in a general sense. Jadi harus segeneral mungkin. Be representative of ground motion recorded at the site during past earthquake. Jadi kalau misalkan apa namanya di gedungnya ada di Bandung ya harus segeneral mungkin dan merepresentasikan ground motion yang apa namanya cocok gitu buat di Bandung gitu loh. If none have been recorded at the site, nah misalkan nggak ada gempa yang udah terrecord di Bandung gitu ya, the design spectrum should be based on ground motion recorded at other sites under similar condition gitu. Jadi kalau misalkan di Bandung ini nggak ada record gempa, kita bisa pakai El Centro dan kawan-kawan itu tadi gitu. Tapi apa pilih yang paling similar condition. Jadi kita harus lihat dulu apakah El Centro itu cocok buat di Bandung, apakah lebih cocok Chile, apakah lebih cocok apa tadi Loma Prieta gitu. Jadi harus sesimilar mungkin dengan kondisi tempat kita akan bangun. The factors that one tries to match in the selection include the magnitude of the earthquake, the distance of the site from the causative fault, the fault mechanism, the geology of the travel path of seismic waves from the source to the site, and the local soil condition at the site. Jadi faktornya banyak banget ya. Magnitude, distance,
mekanisme, terus geologi untuk seismic waves, path of seismic waves-nya ya. Terus local soil gitu. Jadi banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kita harus cari ground motion yang paling mirip gitu. While this approach is feasible for some parts of the world, such as California and Japan, where numerous ground motion records are available, in many other regions, it is hampered by the lack of a sufficient number of such records. Jadi, kebetulan kalau di California dan di Jepang, akselerometernya ada banyak, jadi data-data gempa itu ada banyak gitu. Di Indonesia itu ini sangat kurang ya gitu. Jadi ya gimana nih, jadi kita mau nggak mau harus memakai recorded di tempat lain gitu ya, termasuknya ini kita pakai datanya California, kita pakai datanya Jepang gitu ya, tapi ya harus yang semirip mungkin sama lokasi kita. In such situations, compromise in the approach are necessary by considering ground motion records that were recorded for conditions different from those at the site. Detailed discussion of these issues is beyond the scope of this book. The presentation here is focused on the narrow question of how to develop the design spectrum that is representative of an available ensemble or set of recorded ground motion. Pokoknya intinya sekali lagi, kita butuh standar yang sama agar apapun gempanya, gedung kita oke gitu. Tanpa harus repot-repot ngedinstruk. Distinction between design and response spectra. A design spectrum differs conceptually from a response spectrum in two important ways. First, the Jack response spectrum is a plot of the peak response of all possible SDF system, and hence is a description of a particular ground motion. Ini jadi ini kan bikin spektra kita tadi ya dikenain di pentol korek kayak gini nih. Peak responnya kita catat gitu kan. Lalu periodenya variasi dari 0 sampai berapa 20 second gitu. Kita bikin SDOF yang bervariasi dari 0 sampai 20. Nah, itu kan bikin respon spektranya itu caranya gitu itu tadi. The smooth design spectrum, however, is a specification of the level of seismic design force. Jadi kan ini kan itu bergerigi gitu kan, hasil murni kita ngedinstruk SDOF ground motion, kita kenain di SDOF yang berbagai macam periodenya. Ini tuh tajam gini loh, kurvanya tuh tajam-tajam. Nah, itu maksudnya itu tajam gitu. Nah, sedangkan ya kalau tajam tuh kan gimana ya, kan agak apa ya, agak subjektif gitu kan, maksudnya terlalu sensitif kan, geser ke sedikit ke bawah, geser ke kanan sedikit aja udah jatuh misalkan kurvanya. Nah, kita itu buat ini butuh yang smooth gitu untuk spesifikasinya biar lebih apa sih, lebih meminimalkan human error dan kawan-kawan gitu-gitu. Nah, jadi the smooth design spectrum, however, is a specification of the level of seismic design force. Nah, ini sekali lagi kita tuh butuh ini loh, level of seismic design force, biar kalau nggak kita ngedesain itu pokoknya kekuatannya segini gitu. Yang dikunci itunya aja, peraturan itu tuh, untuk memastikan desain kita aman. Dia cuma mengunci level gempa desain gitu. Baik gaya deformasi gitu kayaknya as a function of natural vibration period and damping ratio. This conceptual difference between the two spectra should be recognized, although in some situation their shapes may be similar. Such
is the case when the design spectrum is determined by statistical analysis of several comparable response spectra. Second, for some sites, a design spectrum is the envelope of two different elastic design spectra. Nah, ini jadi bayangin aja. Nah, ini bayangin aja kalau ada 3 gempa nih kayak gini. Baiknya gimana respon? Apakah kita kunci envelope-nya? Berarti kan envelope-nya kan cari yang paling tinggi ya. Berarti gimana paling gini ya, cari paling tinggi. Ini nih, cari paling tinggi terus gitu. Ini envelope-nya. Gitu envelope-nya. Apakah peraturan tuh harusnya kayak merah ini gitu, tinggi banget jadinya dia tuh langsung ambil aja puncak dari seluruh gempa, puncak dari seluruh respon spektranya si masing-masing gempa gitu loh. Jadi kan envelope ya. Jadi tinggi banget sih jadinya kan. Envelope tuh kan ambil maksimumnya semua. Consider a site in Southern California that could be affected by 2 different types of earthquake. A magnitude 6,5 earthquake originating on a nearby fault and a magnitude 8,5 earthquake on the distant San Andreas Fault. The design spectrum for each earthquake could be determined by the procedure developed in section 69. Ya, itu tadi cara ngedisuknya ya. The ordinates and the shape of the two design spectra would differ as shown schematically in figure 6.11.1 because of the differences in earthquake magnitude and distance of the site from the earthquake fault. The design spectrum for this site is defined as the envelope of the design spectra for the 2 different types of earthquakes. Note that the short period portion of the design spectrum is governed by the nearby earthquake, while the long period portion of design spectrum is controlled by the distant earthquake. Nah, oke. Jadi pokoknya dari berbagai macam ground motion itu, sekali lagi kita butuh satu aja buat mengakomodir segeneral mungkin gitu. Pokoknya apapun gempa yang datang, bangunan kita oke. Nah, cuma penentuannya ini gimana nih gitu kan. Nah, ternyata untuk periode pendek, ternyata desain spektrum itu yang menentukan gitu ya, itu tuh gempa-gempa deket. Nah, kalau udah periode panjang, gempa jauh nih yang govern. Nah, ini jadi ceritanya kayak gini. Nah, jadi ada spektra apa namanya? Ini spektra moderate size earthquake. Oh, berarti mungkin ini ya. Magnitude-nya itu so-so gitu loh, moderate gitu. Tapi deket gitu ya. Yang ini nih, yang merah. Magnitude-nya so-so tapi deket. Nah, kalau yang apa? Yang ini yang biru itu gempa magnitude-nya gede tapi jauh. Ya, ini misalkan yang merah tuh gempa Cianjur kemarin ya. Cianjur itu gempanya tuh apa namanya? Nggak terlalu tinggi sebenarnya gitu loh. Cuma deket karena dia juga apa namanya? Gempa dangkal gitu. Nah, terus yang biru itu large earthquake gitu. Jadi magnitude-nya gede tapi dia jauh. Jadi misalkan gempa dalam gitu ya. Terus misalkan gempa apalagi kalau di ocean gitu. Nah, jadi gimana nih kita kalau mau ngedesain kita kita sebagai pembuat peraturan gitu ya. Biar engineer-engineer yang ngedesain itu bangunannya safe, kita
kita kan mau bikin peraturan tuh. Nah, sebaiknya gimana? Apakah kita ngeluarin merah doang? Apa kita ngeluarin biru doang? Apa kita ambil absolutnya? Salah, envelope-nya. Envelope-nya itu berarti yang tinggi-tingginya ini yang diambil nih. Set, set, gitu. Jadi yang hijau, gitu. Before leaving the subject, we emphasize that this limited presentation on constructing elastic design spectra has been narrowly focused on methods that are directly related to structural dynamics that we have learned. Tuh kan? Jadi destuknya jangan dilupakan ya. In contrast, modern methods for constructing design spectra are based on probabilistic seismic hazard analysis, which considers the pass rate of seismic activity on all faults that contribute to the seismic hazard at the site, leading to the uniform hazard spectrum. Ini kita butuh yang uniform hazard spectrum. Nah, inilah si peraturan di Indonesia. Inilah peraturan di Indonesia yang sebenarnya memudahkan kita karena kita tidak perlu ngedistruk lalu bikin respons spektra berkali-kali gitu ya. Jadi ini 1726/2019 yang paling baru ya. Ada sejarahnya sebenarnya, ini udah revisi kesekian kali gitu. Nah, ini adalah peraturan gempa kita yang intinya adalah kitab suci untuk mata kuliah kita ini. Nah, ini jadi udah dirumuskan gitu ya spektranya. Respons spektra desain itu kayak gini. Nah, rumusnya itu pokoknya dari 0 sampai T0 itu tuh ini PGA ya. Nanti di sini tuh PGA terus menuju SDS, menuju ini aduh. Jadi menuju SDS puncak spektra sampai ke TS gitu. Habis dari TS dia ini eksponensial ya rumusnya nih. Nih. SD1 per T eksponensial. Nah, nanti ada periode TL ini periode panjang. Habis periode panjang rumusnya beda lagi. SD1 kali TL per T kuadrat gitu. Jadi ini sebenarnya ada rumusnya jadinya ada apa namanya? 4 ya. Ini rumus 1 daerah ini kan ini cuma linear aja kan. Lalu daerah 2 di mana cuma SDS aja sebenarnya. Lalu ini rumus ketiga ini ya. Yang ini rumus keempat. Nah, jadi ini adalah target kekuatan gempa yang harusnya bisa ditahan oleh bangunan kita gitu loh. Jadi kalau periode bangun kita tuh 1 second, nih, misalkan nih 1 second nih, periode bangunan kita 1 second, ini berarti kenanya di sini di SD1 gitu. Bayangin kalau kita punya periode di sini, misalkan 0,6 misalkan. Itu tuh kena puncak spektra, kena SDS. Nah, ini nanti bisa kita hitung SDS per SD1 itu sejauh apa, gitu kan. Nah, jadi lumayan jauh banget. Jadi, dapat dilihat ya kalau makin fleksibel nih gedung kita tuh, gaya yang harus bisa ditahan lebih pendek daripada yang kaku-kaku ini, yang sekitaran sini nih puncak spektra kita kenanya itu nilai terbesar dari spektra kan gitu. Itu ya, jadi ini tuh periode bangunan nih. Ini adalah percepatannya. Gitu. Jadi kalau periode kita 1 second, kita kenanya di begini. Kalau kita periodenya misalkan berapa? 5 second misalkan. Ya kita kenanya segini gitu. Itu ya, gitu aja. Jadi
ini tuh tergantung periode struktur gitu. Kalau ini misalkan apa ya 0,8 misalkan ya kenanya di sini, nanti di sini angkanya berapa gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, ini diambil dari SNI tadi ya 1726. Jadi di 6.4 gitu, bila spektrum respon desain diperlukan oleh tata cara ini dan prosedur gerak tanah dari spesifik situs tidak digunakan, maka kurva spektrum respons desain harus dikembangkan dengan mengacu gambar 3 dan mengikuti ketentuan di bawah ini. Satu, untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respon percepatan desain SA harus diambil dari persamaan yang ini. Nah, ini adalah rumus di zona 1 ini tadi. Nah, jadi apa? Ini di zona 1 ini nih rumusnya ini SA sama dengan SDS 0,4 ditambah 0,6 T per T0. Sekali lagi T adalah periode bangunan kita. T0 itu apa? T0 itu adalah 0,2 dibagi 0,2 dikali SD1 dibagi SDS. Gitu. Ya udah deh, jadi SDS tuh nanti baca di P. Ya masih nanti kita hitung gitu ya. Terus habis itu ini T adalah periode bangunan kita, T0 adalah ini 0,2 SD1 per SDS. Gitu. Ya udah, terus bisa deh diplot gitu. Untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desain SA sama dengan SDS. Nah, ini untuk T0 sampai TS, respon spektranya adalah SDS. Ya, ini maksudnya. Jadi, SDS aja dari T0 sampai TS. 3. Untuk periode lebih besar dari TS tetapi lebih kecil dari atau sama dengan TL, respon spektral percepatan desain SA diambil berdasarkan persamaan SA sama dengan SD1 per T. Nah, ini persamaan nomor 3. Di mana itu adalah yang ini. Set. Ya, ini ya. Ini yang ini. Lalu terakhir, untuk periode lebih besar dari TL, untuk gedung-gedung yang sangat-sangat fleksibel ya, lebih besar dari TL, respon spektral percepatan desain SA diambil berdasarkan persamaan SA sama dengan SD1 dikalikan TL dibagi T kuadrat. Gitu. Oke, jadi T0 0,2 SD1 per SDS, TS-nya SD1 per SDS. Oke, jadi ada 3 region ya. Nah, ini tinggal dimasukin ke Excel aja. Jadi nanti apa T gitu ya dari 0, 0,1, 0,2 gitu aja terus kalian drag ke bawah, masukin rumus di sini SA misalkan. Sama dengan if bla 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 kalau dia ada di zona ini berarti masukin persamaan yang ini gitu kan. Gitu. Lalu apa if n ini sama ini gitu. Nah, berarti SDS gitu ya. If n T yang di sini sama dengan ini, apa lebih besar sama dengan ini, kurang dari ini sama dengan SDS gitu loh. Lalu koma lagi kan, kalau apa if n gitu lebih besar dari TS tapi kurang dari TL, pakai rumus yang ini. Lalu terakhir kalau lebih besar dari TL pakai rumus yang ini gitu. Jadi tulis di Excel gitu, udah kan, enter terus di drag gitu. Nanti kan punya dua apa kolom gini kan? Punya dua kolom gini. Nah, tinggal diplot grafiknya. Jadilah spektrum respon desain. Oke, eh, nah kan tadi butuh SDS sama SD1. Nah, SDS itu 2/3 SMS. SD1 2/3 SM1. Nah, apaan sih SMS sama SM1? SMS itu adalah FA kali SS, SM1 adalah FV kali S1. Oke kan? Nah, lalu pertanyaannya, ini kan,
Nah, pertanyaannya FA, FV, SS, S1 tuh apaan gitu kan? Nah, ini penjelasan ini sih. SS adalah parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode pendek. S1 parameter respons spektral percepatan gempa MCR terpetakan untuk periode 1 detik. Gitu. Nah, kalau FA sama FV itu baca dari tabel gitu. Jadi misalkan kelasitus kita itu apa ya? SC misalkan. Nah, lalu kita SS-nya berapa gitu. Kalau misalkan SS kita 1,25. Ya berarti kan di sini ya. Nah, harus interpolasi aja. Jadi interpolasi ini sama ini. Kalau SS-nya eh SS-nya misalkan 0,6 gitu loh. Nah, jadi harus interpolasi dari 1,3 sampai 1,2 gitu. Jadi memang harus dari tabel. Nanti ini dapat FA diinterpolasi. Nah, terus apa untuk FV ini juga gitu. Jadi misalkan apa SC tadi ya, SC terus misalkan S1-nya kita 0,35. Misalkan di sini kan harus interpolasi ya, adanya 0,3 0,4 kita 0,35. Nah, jadi ya harus interpolasi. Oh ya, kebetulan pasti 1,5 dong. Kan ini kiri 1,5 karena 1,5. Oh ya udah, berarti FV 1,5 gitu. Nah, SS sama S1 itu di SNI-nya itu, di peraturannya itu, di bagian belakang, udah ada apa namanya peta gempanya. Nah, ini tuh kita zoom-zoom gitu. Jadi, misalkan, ini apa ya, Yogyakarta nih, misalkan Yogyakarta kan warnanya agak coklat gitu kan. Ya, ini misalkan. Gitu kan. Nah, jadi ya udah deh, berarti angkanya sekitaran 1,2 sampai 1,5 ya. Biasanya apa? Nah, ini memang jadi tergantung 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 mata sih. Mungkin beda orang beda ngelihatnya. Karena warnanya sangat-sangat beragam. Ya ini kalau orangnya mau konservatif kan ambilnya 1,5 gitu kan. Nah, kalau misalkan ya udah deh tengah-tengah misalkan berarti kan 1,5 dikurangi 1,2 gitu loh terus dibagi dua. Eh apa? Itu rentangnya kan. Jadi berapa tuh? 0,3 dibagi 2 gitu kan ya 0,15. Nah, jadi kita ambil aja 1,335 gitu ya di tengah-tengahnya ini gitu. Itu kalau misalkan ada orang yang ambil nilai tengah deh gitu. Tapi kalau konservatif 1,5. Kalau optimis orangnya optimis berarti 1,2 gitu. Ya, kita ya bisa aja kita ambil yang konservatif aja gitu atau nilai tengahnya gitu. Ya ini jadi SS pakai gambar 15 ya, SS dicatat gitu loh. Terus S1 pakai gambar 16 dicatat gitu. Misalkan di Yogyakarta apa di mana Manado gitu-gitu. Manado kuning gitu kan. Oh ini 0,4 sampai 0,5. Ya udah deh 0,45 gitu. Atau ya kalau mau konservatif 0,5 gitu. Hmm. Nah, buatlah respon spektra untuk Jakarta Tanah Lunak, plot dalam Excel gitu ya. Ini akan menjadi tugas gitu. Apa? Ini kan buat respon spektra untuk Jakarta Tanah Lunak gitu ya. Jadi Tanah Lunak ini SE. Nah, ambilnya yang ini SE ya, SE gitu. Terus catat SS sama S1-nya dulu kan. Ini kan kita butuh SS sama S1 buat di Jakarta. Nah, itu lihatnya adalah gambar 15 ini buat SS. Lihat nih Jakarta ya. Nah, cari Jakarta gitu kan. Nah, terus buat S1 cari juga Jakarta, lalu berapa angkanya gitu. SS sama S1 dicatat kan. Ini kan SS sama S1 dicatat. Lalu FA sama FV didapatkan dari tabel ini gitu.
Jangan lupa lakukan interpolasi bila dibutuhkan gitu ya. Jadi misalkan SS-nya misalkan aja ya 0,8 kan berarti di sini ya 0,8. Ini kalian harus interpolasi gitu. Terus S1-nya misalkan 0,35 kan berarti kan harus interpolasi gitu. Oke kan? Nah, kalau udah kan berarti bisa ngitung SMS sama SM1 ya. Nah, SDS adalah 2/3-nya dari SMS, SD1 adalah 2/3-nya dari SM1. Nah, kan udah dapet SDS sama SD1 ya. Hitung dulu ini T0 sama TS. Hitung dulu TS ini, SD1 per SDS, sama hitung T0. Nah, kalau udah tahu T0 sama STS, kan berarti tinggal bikin spektranya. Kalau kurang dari T0 itu pakai rumus yang ini gitu kan ya. Lalu kalau apa eh, dari T0 sampai TS berarti zona ini ya pakai rumus yang ini ya cuma SDS gitu aja. Terus lebih dari TS kurang dari TL pakai rumus yang ini gitu kan ya. Lebih dari TL pakai rumus yang ini. Ya, gam buat gambaran aja ya, tapi ini apa? Cuma contoh. Nah, jadi ini ada contoh, tapi jangan apa namanya? Jangan ini cuma contoh aja gitu ya. Ini kebetulan ada berbagai level gempa gitu sih. Nah, jadi catat dulu apa namanya? Ini ya, catat SS-nya, lalu catat S1-nya. Ini kebetulan contohnya tuh Kediri SD gitu kan. Terus habis itu bikin FA. Nah, ini apa catat FA-nya sama FV-nya itu. Nah, terus kan tadi udah ya SS kali SS S1 kita kaliin FA sama FV itu nanti jadi SMS gitu kan. Nah, ini kan jadi SMS nih, jadi SMS. Terus 2/3-nya jadi SDS sama SD1 gitu kan. Nah, habis itu hitung aja T0-nya sama TS nih, T0 sama TS. Bukan? Oh, nah, habis itu di sini kalian bikin satu kolom T gitu kan dari 0 eh, terus jumlahin aja 0,1 0,4 terus di drag ke bawah gitu loh. Jadi gini, ini sama dengan sebelumnya kan gitu ya. Sama dengan sebelumnya ditambah 0,1 gitu aja tuh di drag ke bawah. Jadi ini 0 gini, set. Nah, ini kan di drag ke bawah. Iya, cuma di sini tuh ada 0,154 ini kan nggak tepat nggak tepat 0,1 kan. Nah, ini sisipan, disisipin. Jangan lupa kan ada si T0. Ya, ini T0 juga di sini atau sini sana apa ya. T0 sama TS disisipin gitu. Itu ya. Tuh, jadi ini 0 di drag plus 0,1 terus, cuma di sini disisipin T0 sama TS karena dia memang ada di antaranya. Nah, habis itu masukin rumusnya aja nih. Jadi kalau bila if apa T0 kurang dari ini ya, kurang dari apa T0 bila T kurang dari T0 kita pakai rumus pertama nih. Ini rumus pertama nih yang kurung 0,4 0,6 tadi loh yang di slide. Nah, kalau enggak gitu kan, if lagi if periode lebih besar dari TS. Nah, ini pakai rumus ketiga nih yang SD1 T per T itu. Nah, ini rumus 3 nih. Kalau enggak, SDS gitu. Nah, terus habis itu di drag ke bawah set gitu. Nah, terus diplot apa ini sama ini diplot. Nah, ini gambarnya yang hijau ya. Gitu. Nah, ini sekali lagi ini contohnya berbagai level gempa. Dalam hal ini apa
kalian terapin yang ini. Pokoknya terapin rumus ini aja gitu tadi ya. Cari S1, cari SS, lalu FA, lalu FV, lalu SMS, SM1, dapat SDSS, dapat SD1, hitung T0, hitung TS. Nah, terus tinggal dibikin grafiknya. Ini zona 1, ini zona 2, datar paling puncak ya. Ini zona 3, ini zona 4 gitu. Itu ya. Jadi coba dibuat untuk apa namanya Jakarta Tanah Lunak gitu. Nah, jadi nanti ketika apa kerja gitu, nanti teman-teman bisa bikin tuh kalau misalkan mau bikin bangunan di Bandar Lampung. Terus apa teman-teman tuh penyelidikan tanah gitu ya, terus dapatnya misalkan tanah keras gitu. Nah, ya harus bisa bikin spektra Bandar Lampung tanah keras gitu. Terus misalkan bikin apa gedung di Samarinda gitu kan. Nah, ini ngelihat tabel ini maksudnya apa namanya peta ini gitu, lalu bikin spektranya gitu. Jadi harus bisa bikin spektra sendiri gitu ya. Harus tahu caranya bikin spektra gitu. Itu akan menjadi target desain kita gitu. Nah, apa full peraturannya itu tadi yang di slide itu cuma cuplikan dari peraturannya, cuplikan dari petanya. Nah, ini full peraturannya ini nih udah ada di IDE ya. Jadi apa nanti kalau kalian memproyek gitu, ya udah tinggal pakai ini apa peraturan ini gitu. Nah, tadi tuh di slide itu cuma cuplikan-cuplikan dari peraturan ini. Nah, di sini adalah peta-petanya nih. Tadi gambar 15 sama 18, salah 15 sama 16. Nah, ini diambil dari sini ya. 15, terus ini 16 gitu. Nah, itu ya nanti kalau misalkan proyek itu bikin di Manokwari gitu. Ya bisa gitu. Jadi apa bisa bikin respon spektra Manokwari Tanah Lunak gitu itu nanti dimanapun dimanapun eh, apa bangunan gedung yang kalian bikin harus bisa bikin respon spektranya gitu. Jadi di sekarang nih coba latihan untuk respon spektra Jakarta, which is itu akan sangat sering kalian pakai gitu kan. Kalau kalian punya proyek di Jakarta gitu kan. Itu. Jadi coba ya terus nanti eh, apa namanya? eh, masukin nanti upload di IDE-nya. Jadi ini saya mau nunjukin kalau tadi itu diambil dari pasal 6 ya. Pasal 6. Nah, ini nih. Nah, ini diambil dari sini nih gitu ya. Jadi cara baca peraturannya seperti itu. Ini tadi diambil dari sini. Chat saya kalau misalkan masih bingung-bingung gitu, coba bikin respon spektra Jakarta Tanah Lunak SE. Sekali lagi SE, SE. Ya, di sini SE. Nah, ini pakai salah. FA sama FV-nya. Terus kayaknya ya. Nah, ini ya. FA sama FV-nya ini pakai SE ya, Tanah Lunak, Tanah Lunak. Tanah Lunak. Gitu. Em, terus balik lagi. Nah, jadi ini dilihat-lihat gitu, itu adalah peraturan gempanya. Ya, oke. Ya, gitu. Nanti apa upload tugasnya di IDE.